Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Nah, konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih, jadi saya akan memberikan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Jadi jika Anda berminat mengenai Jepang, jika Anda berminat mengenai Ginojitsu, mengenai pemagangan atau Tokute Gino, atau kalau ada orang tua yang akan kirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk ikuti dulu informasi dari saya. Karena apa? Sudah banyak yang datang ke sini, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Supaya Anda tidak gagal, saya sarankan untuk ikuti terus informasi dari saya. Kali ini yang saya angkat adalah mengenai Tokute Gino ya, mengenai pekerja berketerampilan khusus. Jadi apa yang terjadi jika eh, pekerja berketerampilan khusus ini datang kembali ke Jepang? Jadi saya ceritakan saja ya. Jadi begitu Tokute Gino ini pekerja berketerampilan khusus ini datang di Jepang, itu ada 4 tahap ya. Jadi di sini saya ceritakan dari bandara, kemudian kantor wali kota, kemudian ada ke bank ya, dan kemudian apartemen. Jadi langsung saja yang pertama itu, kalau Anda sudah sampai di bandara akan dijemput oleh pihak pengawasnya di yang biasa dibilang kumiai dan perusahaannya. Dari situ Anda akan diantar langsung ke kantor wali kota. Ini untuk apa? Untuk mengurus alamat Anda. Jadi ke kantor wali kota itu untuk didaftarkan alamat jadi di kartu identitas Anda ya, di yang namanya Keizaryu Card. Untuk ini perlu paspor. Kemudian juga karena Anda sudah pernah datang ke Jepang, jadi akan ditanyakan apakah Anda punya nomor pensiun yang biasa dibilang Nenking dengan nomor personal yang dibilang my number. Jadi kalau misalnya ada, sebaiknya Anda siapkan memang dari Indonesia. Kemudian yang lainnya lagi, biasanya kalau misalnya Anda sudah menikah, itu ditanyakan nama pasangan dan tanggal lahirnya. Jadi siapkan memang. Kemudian diurus juga lembar catatan penduduk yang namanya Juminhyo. Ini juga diperlukan untuk arsipnya perusahaan. Ini biayanya 300 yen, kalau yang tadi biayanya gratis. Untuk 300 yen ini biaya sendiri, jadi siapkan memang uangnya. Kemudian sesudah selesai ini, Anda akan diantar ke kantor pos atau ke bank yang terkait dengan perusahaan Anda. Untuk apa? Ini untuk membuat buku rekening ya, untuk masuknya gaji Anda. Untuk di kantor pos ini biasanya yang dibilang Yucho Ginko ya, bank Jepang, bank pos Jepang. Itu yang diperlukan dokumennya itu paspor, kemudian Saryu Card tadi, kemudian surat kontrak kerja yang namanya Keiyakusho ya. Kalau misalnya Anda tidak siapkan itu, biasanya pihak kumiainya atau yang dibilang pengawasnya itu akan siapkan. Jadi sesudah buku rekeningnya selesai, biasanya hari itu selesai, tapi untuk kartu ATM-nya itu akan jadi dalam 10 hari. Jadi Anda akan dikirim nanti di alamat Anda, seperti begitu. Sesudah selesai buku rekening ini, baru Anda akan diantar ke apartemen Anda. Di sini juga masih makan waktu juga ya. Karena apa? Karena banyak penjelasan, mulai dari penjelasan cara pakai fasilitas apartemennya, kemudian yang paling ketat itu aturan di apartemennya. Apalagi misalnya di sini untuk sampah ketat sekali ya, sampah itu bumi ya, jadi harus diikuti dengan bagus seperti begitu. Kemudian yang terakhir, sesudah ada penjelasan itu, kemudian pihak kumiainya itu akan tanya apakah Anda mau diantar belanja atau tidak. Karena apa? Karena kan Anda belum tahu situasi sekitar situ, apakah ada supermarket yang terdekat atau tidak. Jadi pihak kumiainya, pihak pengawasnya akan bantu. Atau kalau misalnya ada rumah supermarket terdekat, Anda tidak mau diantar, tidak masalah, seperti begitu. Sesudah itu, hari itu selesai. Untuk masuk ke perusahaannya itu masih ada satu langkah lagi, yaitu harus ada pemeriksaan kesehatan atau yang dibilang biasanya Kenko Shindang. Nanti sudah selesai Kenko Shindang, pemeriksaan kesehatan, baru Anda masuk hari pertama kerja di perusahaan. Seperti begitu. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk Anda. Jadi kita akan bertemu lagi dengan tema lain di kesempatan berikutnya. Terima kasih.